Lah, ini lur. Dulu saya sendiri juga heran. Lah kenapa kok banyak umat Hindu Bali yang datang ke Karanganyar, Jawa Tengah untuk beribadah? Padahal di sana kan sudah banyak pura. Ya, inilah Pura Pamacekan, pura yang mereka kunjungi. Tepatnya berada di Dusun Pasean, Desa Keprabon, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Puranya lumayan besar dan megah lur. Bagi yang belum tahu mungkin menyangka bahwa pura ini berada di Pulau Bali. Halo, assalamualaikum dulur dolan lan jajan, salam rahayu, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat walafiat, tak kurang suatu apapun ya lur. Kali ini kita berkunjung ke pura cantik yang berada di kaki Gunung Lawu. Apabila kita dari arah kota Solo, jaraknya sekitar 30 km ke arah timur, sampai di terminal Karangpandan, masih naik sedikit, nanti ada pertigaan, ambil arah yang ke kanan, yang ke arah Tawangmangu. Karena kalau yang ke kiri itu ke Ngargoyoso atau ke Kebun Teh Kemuning ya lur. Nah, naik sekitar 1 km saja, melewati beberapa kiloan, nanti ada petunjuk arah di kiri jalan. Petilasan Kyai I Gusti Ageng Pemacekan dan Pura Parahyangan Sapta Pandita. Oke, kita masuk ke gang ini. Di sebelah sana nampak Gunung Lawu lur. Nah, ini kita masih harus masuk sekitar 100-an meter, nanti udah sampai di lokasi kok lur. Dan inilah Pura Pamacekan. Gimana dulur dolanan jajan? Lah iyo indah toh. Monggo mampir kalau ke Tawangmangu. Dipakai foto-foto lah yo bagus toh. Di sebelah sana nampak Gunung Lawu yang terlihat cantik di pagi hari ini. Hamparan sawah hijau di samping pura ini juga menambah betapa indahnya pemandangannya lur. Hah, welok tenan yo. Tapi anu lho lur, berhubung ini adalah tempat ibadah umat Hindu, kita ya harus sopan kalau kesini. Dan bila mau masuk tentunya ya harus izin dulu sama pemangku puranya. Nah, kebetulan saya diizinkan masuk dan bertemu dengan pemangku pura. Beliau adalah Bapak Jero Mangkumurti. Sekalian nanti kita bertanya ya lur, gimana sejarahnya kok sampai ada pura sebesar ini di Jawa Tengah. Dan kenapa umat Hindu Bali kok malah datang ke sini ya lur? Oke, yuk lur. Sebenarnya kalau sesuai dengan prasastinya yang ditandatangani oleh Raja Solo itu, petilasan Kyai Gusti Ageng Pemacekan dan Parahyangan Sapta Pandita Perdana Purusa. Jadi kalau puranya namanya Pura Pemacekan. Beliau dulu itu penasihat raja zamannya Majapahit sampai juga terakhir penasihat raja di Kerajaan Solo. Tapi zaman Kerajaan Hindu ya.
beliau itu bertapalah di sini. Terus beliau sebenarnya punya istri, tapi istrinya tidak moksa. Nah, beliau bertapa di sini sampai namanya tingkat moksa. Moksa itu artinya gini Mas, meninggal itu kebakar sendiri gitu loh. Makanya kalau di sini dari Bali kan sering, kalau istilahnya namanya Tirtayatra, perjalanan suci. Itu kenapa datang ke sini? Ya kalau di Bali kan sudah nggak kurang-kurang lagi pura Mas. Malah ke sini. Nah itu, ini kan salah satu leluhur yang ada di tanah Jawa. Jadi biar jenengan juga tahu Mas. Jadi umat saudara-saudara kita yang ada di Bali yang penganut Hindu itu kebanyakan itu dari Jawa datangnya gitu loh Mas. Biar sampean tahu. Dulu asal usulnya? Iya. Waktu kerajaan Majapahit? Iya, banyakan dari Jawa datangnya. Silahkan sampean kalau nggak percaya. Makanya leluhurnya. Makanya banyak leluhur itu di Jawa. Kalau dari Bali sekarang ke Jawa sebenarnya jangan salah itu namanya kita menghormati leluhur. Memang karena di dalam ajaran Hindu ini itu di Nusantara ini ada wajib menghormati leluhur Mas itu. Itu wajib. Kalau leluhur nggak dihormati, kalau istilah kami namanya nanti langgah, perjalanan langgah itu berjalan kadang-kadang walaupun di tempat jalan lurus pun bisa kepleset, bisa jatuh. Nah itu bahasanya gitu. Nah, sekarang kalau nggak ada leluhur apa sampean lahir. Nah itu anunya filosofinya kenapa orang Jawa juga itu. Kenapa kita hormat pada leluhur, yaitu. Jadi ceritanya gini, ceritanya dari Bali itu ada tokoh kita spiritual itu namanya almarhum Jero Gede Subandi. Beliau dapat pewisi Mas. Pewisi itu petunjuk dari Neskala itu bahwa diminta untuk merehab punden atau petilasan yang ada di Jawa. Tapi karena Jawa kan luas, mohon lagi petunjuk disuruh Jawa Tengah. Jawa Tengah luas, jadi beliau sesuai penuturan beliau mohon petunjuk lagi, disuruhlah ke Solo menghadap Raja Solo gitu loh. Jadi yang ke-12. Jadi karena disuruh mencari dukuh pasaan. Jadi di dukuh pasaan itu kalau di Karanganyar kan ada beberapa, ada 2 yang dekat situ 1, di sini 1. Akhirnya sama rombongan dari keraton itu diajaklah ke sini. Nah, disinilah dicek secara spiritual itu sampai ketiga kalinya itu beserta rombongan namanya pengurus Mahagotra. Ini pura ini kan dipertanggungjawabkan oleh pengurus Mahagotra Pasak Sanak Saptarsi Mas. Kalau di Bali itu kan memang Pasak itu kan untuk warga Bali itu mayoritasnya Trah Pasak namanya itu. Nah sampai di sini sampai 3 kali bahwa berserta juga namanya Ide Panditumpu. Ide Panditumpu itu kan juga seorang biku dari Bali itu rombongan. Beliau itu sinar suci itu ngadeg itu bersinar suara itu loh di bawah. Memang benar di sini tempatnya beliau itu. Barulah beliau itu percaya mulai memungkar ini. Nah itu. Jadi beliau dulu di sini sebelum datang dari petunjuk di Bali itu ada yang penunggu di sini namanya Mbah Wiryo almarhum. Beliau itu mau memungkar juga nggak boleh sama beliau. Di sini dulu bentuk punden Mas. Ini bukan kuburan. Kalau istilah Jawa itu kan punden. Punden itu semacam bekas lah anunya, bekas pertapaan itu namanya punden. Petilasan itu ketika orang suci mengindakkan kaki pun itu juga termasuk udah petilasan kan itu. Contoh lah Raja Brawijaya di mana beliau tempat singgah kan banyak pengunjungnya. Nah itu contoh. Nah kalau beliau ini kan penasihat rajanya. Dari beliau ini punya namanya leluhur Sabto Pandito Mas. 7 empu juga yang moksa di tanah Jawa, tanah Kuntuliku Jawa. Tapi karena sampai detik ini itu belum ada yang berani memberikan ini Kuntuliku Jawa itu. Kalau bahasanya kan Kuntuliku Jawa itu kan harus ditelusuri di mana. Jadi beliau berkenanlah dilinggihkan di sini itu.
Jadi 7 empu yang moksa di tanah Jawa. Dari 7 empu itu punya namanya Sabto Pandito 7 empu nih yang pertama itu Empu Geni Jaya ini moksa di Lempuyang Madya itu di Bali ya. Sama Empu Semeru ini moksa di Besake Pedalaman itu di Bali. Terus yang ketiga Empu Gana moksa di Dasar Geger sekarang di Punduk Dawo ini moksa di Bali juga. Yang keempat Empu Kuturan di Padang Bayi Silejukti moksa di Bali juga. Yang kelima Empu Beradah ini moksanya di Kediri, tanah Kediri Pamenang. Jadi beliau tidak ke Bali. Nah dari ini beliau ini rentetan ini yang nurunkan ini mas, yang nomor ini yang pertama ini itu loh, yang Prapasa itu yang nurunkan ini yang moksa di Lempuyang Madya namanya di Bali. Nah beliau ini dari keturunan ini ya salah satunya beliaunya moksa ini asli di sini mas. Moksanya? Iya asli ini bukan aslinya tempat dulu bertapa. Jadi sebelum ada ini kampung kan beliau sudah duluan di sini. Jadi yang dijadikan punden itu. Iya, jadi beliau di sini tuh asli. Jadi makanya beliau memberikan arahan sama keturunannya namanya Sentana mas. Sentana itu yang mayoritas di Bali itu agar punden ini diperbaiki. Jadinya seperti ini namanya Pura Pemajakan diresmikan namanya Ngentegelinggih tahun 2002 mas. Ngentegelinggih itu artinya pura ini sudah resmi tempat ini menjadi pariangan para dewa, dewi dan para leluhur gitu. Jadi di sini bukan hanya leluhur mas, leluhur ada, para dewa, dewi itu ada itu. Jadi kalau leluhur itu bedanya dulu lahir sebagai wujud manusia nyata walaupun beliau orang suci mas, tapi kan lahir sebagai manusia. Tapi kalau dewa itu dip sinar suci ide Sang Hyang Widiwasa artinya sinar sucinya Tuhan Yang Maha Esa. Ya, sesuai dengan fungsi dan tugas beliau di sini juga. Jadi di sini tempatnya pemujaan kepada dewa dan dewi juga kepada leluhur istana. Makanya ini disebut pariangan Sabto Pandito juga. Petilasan Kyai Gusti Ageng Pemajakan lan pariangan Sabto Pandito Perdana Purusa. Jadi pura itu kalau yang benar-benar yang membangun pura itu memang begitu mas. Jadi ada dulu misalkan ada dulu orang suci bertapa, biung namanya ngeluarin bisamo, suatu saat di sini harus dibangun pura. Lalah dalam sekian tahun ya ada aja orang datang dari itu memang harus dibangun, nah seperti itu. Yang sini kan ada tempat Hindu, ada Cetho ya. Iya. Suko itu Hindu juga ya. Iya. Jadi tapi yang di sini mas, Hindu semua. Cetho Hindu, terus di atasnya Cetho Candi Ketek Hindu, terus Candi Suko Hindu, Candi Menggong itu malah tempat pertapaan Raja Airlangga. Itu lebih sepuh daripada Candi Cetho, Candi Suko itu. Minimal 1 tahun 1 kali itu namanya Puja Wali Piodalan. 1 tahun sekali ya, Piodalan. Ini jatuh pada Purnamo Sasih ketiga. Jadi setiap Purnamo Sasih ketiga itu dari Bali itu yang melaksanakan nanti dipimpin oleh namanya Ide Pandito Empu. Oh langsung dari Bali ke sini? Iya kan udah ada tugasnya masing-masing. Itu karena upacaranya itu kan besar mas. Ya. Jadi itu diawali dengan melasti. Melasti itu ada pura bejinya di sebelah sini. Menghadirkan para dewa dewi dari kayangan itu melinggih di sini. Jadi ini seperti ini mas. Walaupun masnya nggak melihat apa ini sakral mas. Ini tapi kalau upacara rutinnya namanya Tilem Purnama itu setiap 30 hari sekali. Setiap bulan purnama sama tilem itu kan ada persembahyangan rutin untuk pengempon sini, khusus pengempon sini. Terus sama kalau mau Taur Agung namanya Mecaru itu ada. Terus
Kayak tadi malam itu malam Jumat Legi Mas. Itu Malam ada. Jumat lagi. Ya, itu asli istilahnya dari leluhuran Kasepuhan Jawa Mas. Iya. Ini kan untuk seluruh umat Hindu. Berarti bebas umat Hindu. Iya, Karanganyar sekitarnya. bukan hanya Karanganyar, seluruh Indonesia Seluruh Mas. Indonesia. Iya, kan ini Mas, ini yang seluruh Indonesia. Ini yang menanggung jawabkan itu kan Mahagotra Paseksana Sabda Resi, itu kan seluruh Indonesia. Yang terakhirnya itu yang nanggung jawabin, maksudnya ngurusnya kalau ada kerusakan, beliau Mahagotra yang istilahnya yang bertanggung jawab persembahyangan untuk seluruh umat Hindu. Itu loh Mas. Sak dunia, bukan sak Indonesia bae Mas. Jadi gini Mas, jadi di sini itu kalaupun yang mau meditasi, monggo di sini. Cuman ada beberapa persyaratannya. Satu, bagi wanita yang sedang haid, cuntaka itu disebut cuntaka. Nggak boleh masuk. Nggak boleh. Batasnya cuman Niste Mandala. Jadi Madya Mandala pun nggak boleh. Jadi kalau wanita haid yang kedua, bagi yang keluarganya meninggal, ya meninggal itu sedang meninggal itu nggak boleh itu. Jadi itu namanya cuntaka, itu nggak boleh karena ini kan sudah parangan dewa Mas itu. Jadi memang manusia yang buat, tetapi ketika sudah diresmikan namanya ngenteg linggih itu di dunia ini sudah resmi menjadi parangan para dewa dan dewi dan para istana. Jadi istana dewa sudah resmi Mas, bener. Ya, karena sudah diresmikan secara aturan-aturan yang ada itu, secara alam kedewataan. Jadi dewa kan memberi petunjuk lewat orang suci seperti ini. Di sini itu namanya udah utama mandala. Jadi sudah iya, utama ini kayangan sudah kayangan dewa. Jadi kita manusia itu di sini adalah tamu. Lalu ada Madya Mandala. Nah ini Madya Mandala itu istilahnya kalau kita mau sebelum masuk ke sini sembahyang itu kalau mau istirahat atau nanti kalau Puja Bali di situ tempat gamelan, tari-tarian gitu Mas. Tuh. Nah kalau urusan nanti Niste Mandala, urusan kamar perut masih dapur di Niste Mandala. Jadi itu konsepnya itu Trimandala pembangunan. Di luar itu makanya ada pendopo. Ya ini namanya Kori Agung ini. Dalam Puja Wali ini kan ada acara melasti, itu ada menghadirkan para dewa. Ini sebagai filosofinya pintunya para dewa mau ya itu namanya pemedalan para dewa itu Mas. Nah kalau yang itu namanya Candi Bentar. Candi Bentar. Candi ya. Itu kan pintu masuk untuk kanan kiri biar imbang itu. Untuk Candi Bentar seperti dicethok kan? Ya, itu filosofinya tuh keseimbangan Mas. Jadi mau masuk harus imbangkan kita loh umat yang mau masuk itu. Mau masuk kan lewati candi ini, mau masuk ke sini Mas. Kalau hari-hari raya Piodalan masuknya lewat sini. Nah sebelum masuk itu imbangkan dulu diri kita. Itu maksudnya candi biar seimbang. Maksudnya pikirannya ben cerne, hatine ben totosik ngono lho. Sing sederenge mak mlebu mrene ditotosik hatine, pikirane ben imbang, ben arep menghadap dewa ben tenang tuh. Kalau yang ini namanya Balai Pepele ini dalam Puja Wali itu habis melasti itu namanya Pratimo itu melinggih di sini. Pratimo itu perwujudan dewa Mas. Ini namanya tempat Balai Pewedan Pemangku. Balai Pewedan Pemangku. Ya, jadi ini tempat pemangku ini. Tadi kan saya jenengan sebagai pemangku. Ya, nanti kalau berdoa tuh di sini ya. Ini kan tirta tadi. Ya, jadi udah pagi namanya ini tirtanya. Nah, tapi kalau namanya udah hidupan ditempuh di sini, ini tempatnya. Ini namanya udah para sulinggih di atas sini duduknya. Enggak ada sesajinya ya? Nah kalau ada
sulinggihnya baru ada sesajinya. Oh, nanti. Ya ini namanya petilasan ya ini. Petilasannya ini yang Ya. asli. Ini bukan kuburan, ini loh aslinya beliau mah. Oh, anjir. Nah ini. Oh, boleh masuk? Ya. Amit. Ini aslinya beliau di sini. Ya ini Reki Ageng Pemat. Ini yang putrinya, yang istri maksudnya. Jadi kalau bersemedi di sini Iya, makanya saya kan tadi udah sampaikan kalau yang istilahnya di Jawa kan seneng laku. Ini banyak mas dari mana-mana, cuman yang penting syaratnya seperti itu. Ya seneng menjaga. Nah ini kan komplit kalau sisilah, makanya itu sisilahnya. Ini lagi nih mas sisilahnya ya. Nah, itu tadi lur penjelasannya. Semoga bisa menambah wawasan sedulur dolan lan jajan semua ya. Dan semoga kerukunan antar umat beragama selalu terjaga baik di bumi pertiwi ini. Sekian dulu ya lur video kita kali ini. Monggo komennya di kolom komentar ya lur. Yang belum subscribe silahkan di subscribe. Dolan lan jajan, jalan-jalan oke, jajan yo monggo.